Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa di pembelajaran Seni Budaya kelas 9 bab 1 semester 1. Sebelum melakukan pembelajaran, tentunya Bapak senantiasa mendoakan kepada kalian semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk materi bab 1 yaitu mengenai seni lukis. Anak-anak, sebelum kita pembelajaran, mari kita lihat dulu alur pembelajaran. Berkarya seni lukis dan yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, mendefinisikan pengertian seni lukis. Kedua, tujuan berkarya seni lukis. Ketiga, memilih tema dalam berkarya seni lukis. Keempat, mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis. Dan kelima, menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Itulah untuk alur pembelajaran pada bab 1. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini tentunya ada indikator yang harus kalian diperhatikan. Jadi, setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan mampu 1. Mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. 2. Mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. 3. Mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. Keempat, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Kelima, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Dan yang keenam, berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Itulah untuk indikator pembelajaran pada bab 1. Sekarang kita langsung saja untuk ke materi, yaitu yang pertama, pengertian seni lukis. Anak-anak, ada berbagai pengertian seni lukis menurut beberapa ahli dan Bapak akan membacakannya. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan diri menggambar, biasanya memiliki keunikan ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Untuk yang B, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek tema atau gagasan secara representatif. Itu menurut Sudarso SP tahun 1990 halaman 11. Dan C, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Itu menurut Sudarso, Seni Lukis Kaligrafi Islam. Yang kedua, yaitu tujuan berkarya seni lukis. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut, antara lain A. Tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan Sang Pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. Bisa perhatikan anak-anak gambar di samping.
B. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan setempat. Berikut contoh lukisan kritik sosial oleh Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. C. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Nah, di samping kalian bisa melihat untuk contoh gambar lukisan dengan tujuan ekspresi. D. Tujuan komersial. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikut selera pasar. Bisa dilihat di samping ada contoh lukisan untuk tujuan komersil. Kalian bisa memperhatikannya. Baik anak-anak, kita menginjak yang ketiga yaitu aliran seni lukis. Yang pertama, representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu A. Naturalisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna dan gelap terang dibuat dengan teliti, lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryabroto, dan sebagainya. Gambar di samping adalah contoh lukisan gaya naturalisme karya Basuki Abdullah. Nah, kalian bisa melihat untuk gaya aliran naturalisme. B. Realisme. Aliran yang memandang dunia padanya tanpa menambah atau mengurangi objek dan penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujono, dan Dullah. Berikut contoh lukisan realisme berjudul Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, untuk gambarnya ada di samping. Kalian bisa melihat dan memperhatikannya ya. C. Romantik. Aliran seni rupa yang bersifat imajiner melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Berikut contoh lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Gambarnya ada di samping dan kalian bisa melihat dan diperhatikan juga. D. Ekspresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh dan Avandi, berjudul Barong dan Leak.
Barong dan leak merupakan bagian kebudayaan masyarakat Bali. Barong merupakan simbol kebaikan, leak merupakan simbol kejahatan. Dan untuk gambarnya, kalian bisa dilihat di samping juga ya anak-anak. Impresionisme. Aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Berupa beraliran impresionisme, yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Dan untuk gaya impresionisme, untuk contoh gambarnya, kalian bisa dilihat di samping. Surrealisme. Aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya hayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Dan untuk gaya surrealisme, contoh gambarnya kalian bisa dilihat gambar di samping. Itu merupakan contoh gambar dari gaya surrealisme. Nah, anak-anak, itulah merupakan aliran dari representatif. Untuk yang kedua, non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wassily Kandinsky, Yuan Miro, W. De Kooning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Butch Mukhtar, dan Sadali. Selanjutnya ke bagian B, yaitu tema seni lukis. Setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda di dalam menjalani hidup ini. Begitu pula saat kita membuat suatu lukisan, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan sudut pandang dapat dipengaruhi oleh suasana, waktu, dan kondisi geografis. Tema adalah gagasan ide atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa antara lain sebagai berikut. 1. Manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang. Untuk mengungkapkan cita rasa keindahan manusia, mewujudkannya lewat media ekspresi. Di dalam pengungkapannya tersebut, terkadang seseorang menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Dan kalian bisa dilihat untuk contoh lukisannya, manusia dengan dirinya sendiri. Kedua, manusia dengan manusia lain. Seorang perupa kadangkala dalam mengekspresikan cita rasa keindahan menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti istrinya, anak-anaknya, tetangganya, kekasihnya, sahabatnya, atau orang-orang yang ada di dalam pikirannya. Dan untuk contoh gambarnya bisa dilihat di samping mengenai manusia dengan manusia lainnya. Tiga, manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar yang menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya sering dijadikan objek untuk lukisannya, seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan,
binatang, dan masih banyak lagi alam yang dijadikan objek lukisan. Dan untuk contohnya, kalian bisa melihat lukisan di samping. 4. Manusia dengan alam benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki keunikan tersendiri bagi para pelukis, sehingga menjadikan benda-benda tersebut menjadi objek lukisannya. Keunikan benda-benda tersebut ada yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas. Bentuk benda tersebut seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, bunga, dan lain-lain. Untuk gambarnya silahkan bisa dilihat di samping. 5. Manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang beragam membuat perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut dalam media lukisannya. Lukisan menjadi sesuatu yang menarik apabila dalam mengambil sudut pandang aktivitas dapat disusun sesuai dengan komposisi dan proporsinya. Yang baik disertai dengan gelap terang yang tepat. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan lain-lain. Dari sini kalian bisa melihat untuk contoh gambar manusia dengan aktivitasnya. Dan yang keenam, manusia dengan alam khayal. Ide yaitu imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran kita baik secara sadar ataupun saat tidak sadar. Khayalan yang muncul di benak perupa kadang diwujudkan dalam suatu karya seni. Dan disinilah gambar samping merupakan contoh dari manusia dengan alam khayal. Contoh gambarnya ya anak-anak, kalian bisa perhatikan. Nah anak-anak, dalam pembuatan lukisan tentunya kita memerlukan alat dan bahan berkarya seni lukis. Di sini ada beberapa alat dan bahan karya seni lukis, di antaranya ada krayon, cat air, kuas, pisau palet, dan juga kanvas. Itulah merupakan alat dan bahan dalam pembuatan sebuah karya seni lukis. Kalian bisa dilihat ya. Kita langsung ke bagian D, jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Yang pertama, lukisan cat air atau akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Dan untuk contohnya kalian bisa dilihat gambar di samping. Dua, mozaik. Mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan, sehingga membentuk objek tertentu. Berikut contoh lukisan mozaik. Kalian bisa melihat gambar di samping. Itu merupakan contoh dari gambar mozaik ya. 3, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Dan kalian bisa melihat untuk contoh lukisan kaca gambar di samping. 4, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar. Dan hasil akhirnya
dicelup ke larutan pewarna. Untuk contoh gambar batiknya, kalian bisa dilihat gambar di samping. Prosedur berkarya dan seni lukis. Itu akan memunculkan gagasan. Yang pertama, mengembangkan imajinasi apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. 2. Melihat objek secara langsung, misalnya pasar, pantai, atau pegunungan. 3. Melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumentasi lain tentang lukisan. 4. Mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. 4. Mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Ide dan gagasan di atas kita olah lagi baik dari segi bentuk maupun susunan objeknya menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita lihat, rasakan, atau yang kita pikirkan dipahami oleh pengamat seni. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Selanjutnya, menentukan media berkarya atau bahan dan alat. 1. Menggunakan kertas, karton, manila, atau HPS. 2. Menggunakan tembok, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. 3. Menggunakan media alternatif, kaca, cangkang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. 4. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Dan yang kelima, dalam berkarya seni media, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Selanjutnya, menentukan teknik. Teknik yang digunakan dalam melukis adalah 1. Teknik akuarel atau warna transparan. 2. Teknik plakat atau warna tebal. 3. Teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet. 4. Teknik tebal dan bertekstur atau bertekstur warna. Dan yang kelima, teknik timbul atau mozaik. Lanjut, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. 1. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya negatif. 2. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran, penegasan, dan penentuan gelap terang. Nah, anak-anak, itulah merupakan penjelasan dari seni lukis. Untuk selanjutnya kita ke uji kompetensi, yaitu mengenai pengetahuan. Bapak akan memberikan soal. Yang pertama, tuliskan pengertian seni lukis. Yang kedua, sebutkan gaya atau aliran dalam seni lukis. 3. Tuliskan tema lukisan berikut. Lukisannya sudah ada di bawahnya. Kalian bisa melihat dan memperhatikannya. Itulah tugasnya, anak-anak. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, itulah yang dapat Bapak jelaskan. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian bisa memahaminya. Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen yang positif ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.